Semuanya, saya Arik Pangestu di sini. Kita dari Chit Chat with Alumni kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bang Dika dari kampus kita juga bersama BSI Jatiwaringin dari jurusan Sistem Informasi Bang Dika, dan pekerjaan dia adalah di KAI sebagai konstruksi. Sebelum bertanya-tanya Bang, kebiasaan Bang Dika ini sekarang lagi ngapain aja nih? Sekarang kebetulan tadi yang dari abang sebutkan ya tadi ya, saya sudah kerja di bagian konstruksi KAI, Ya. terus juga menjalani hidup sehari-hari sebagai ya warga bagai umumnya lah, kayak masyarakat umumnya lah sehari-hari. Saya juga belum berkeluarga juga kan, Iya. masih tinggal bersama orang tua. Kita mau nanya-nanya nih tentang perkuliahan. Sekarang kan semester sekarang lagi pusing-pusingnya nih. Kita udah mau masuk ke skripsi segala macam. Kira-kira pertanyaan saya, apa nih yang harus saya lakuin biar kuliah saya ini lancar-lancar aja gitu? Untuk kelancaran kuliah ya, yang pertama itu emang jangan malas kalau bisa. Terus harus bisa membangun hubungan yang baik dengan teman-teman satu kelas, karena ketika lu nggak baik hubungannya dengan teman-teman di kelas, itu akan mempengaruhi lu nya juga nanti ketika untuk menjalani skripsi atau tugas-tugas lainnya. Menurut Bang Dika sendiri, salah satu tantangan terbesar nih ketika kuliah apa nih yang bikin kayak struggle biar nggak kayak gitu? Struggle ya, kan kebanyakan orang tuh kayak bilangnya apa ya, salah memilih jurusan gitu ya. Ketika udah di tengah-tengah kayak mereka bilang nih, aduh kayak gue salah jurusan deh, gue nggak cocok deh gitu kan ya. Mungkin kayak gitu itu adalah suatu pernyataan yang salah ya, mungkin dari dirinya sendirinya ini yang memang tidak mengikuti kuliah setiap hari gitu, atau sering hilang-hilangan. Jadi mereka emang nggak mengerti sampai di akhir pun apa yang mereka pelajari. Pada waktu Bang Ibnu sedang menyusun skripsi dan ketika masih di dunia perkuliahan, cara topik skripsi yang paling masuk akal dan gampang kita buat telah nih biar kita gampang juga ngerjainnya, enjoy, itu harus yang sesuai sama kita lakuin sehari-hari atau gimana? Untuk judul skripsi atau topik skripsinya itu yang dilihat pertama itu harus dari apa namanya, tren yang ada gitu, kayak tren yang lagi bagus apa nih, terus dilihat lagi nanti dari database sebelumnya, dari penelitian sebelumnya. Terus untuk memilih topiknya itu, lu juga harus tahu apa nih yang dipelajarin di kuliah lu itu, dan lu paham dan lu mengerti gitu. Jadi ketika lu paham dan mengerti, lu pasti akan bisa menjalani skripsi tersebut. Oke, baik, bagus banget ya jawaban yang kita dengarnya juga enak gitu kan. Terus lanjut Bang, tips yang paling apa ya biar nggak stres atau takut gitu ketika lagi ngerjain skripsinya itu dong? Untuk tipsnya tuh kayak lu harus membagi waktu sih, untuk dari pengerjaan skripsi kan, bimbingan atau segala macam, main dan lain-lainnya kan itu harus dibagi. Ketika lu ngerjainnya terus menerus, terus ada revisi terus menerus, pasti lu akan stres nanti. Jadi kalau bisa ya lu kerjain, jangan males dan jangan ditunda-tunda. Ketika lu emang harus ngerjain ya lu ngerjain, ketika lu harus main ya lu main. Jadi ya di antara itu lu harus dikombinasikan lah satu sama lainnya. Gitu. Jadi ketika itu sudah terjadi, lu nggak akan stres dalam menjalaninya. Oke, baik. Pasti ada kayak kesalahan-kesalahan nih. Nah, kesalahan apa yang harus dihindari? Kan nggak mungkin tuh kita lagi ngerjain skripsi mulus banget tuh, ya kan? Benar sih. Pasti banyak banget tuh kayak apa nih kesalahan yang pernah Bang Dika lakuin, tapi itu jadi pelajaran buat kita. Nah, kesalahan pada saya skripsi dahulu ya. Saya pernah ini sih kayak nyontek dari skripsi sebelumnya. Iya. Dan cuman saya nggak teliti dan saya tidak baca lagi, tinggal copy paste aja nih. Iya, paham. Tapi nggak dibaca kan. Jadi itu ketahuan oleh dosen pembimbing saya, dan itu jadi pelajaran buat saya untuk kedepannya kayak harus lebih teliti lagi. Mau copy dari mana pun juga itu bisa. Yang penting lu paham apa dengan isinya. Berarti kita copy tapi kita tahu arti yang ada di dalam teks itu. Iya. Apa yang ditulis, apa yang dikerjakan lo harus ngerti. Oke, paham. Itu kita pembahasan dari tentang skripsi yang kita takutin nih. Yang kita ya sebenarnya semua kan emang harus ikut alurnya nih. Dari kita awal mulai jurusan aja kita juga harus tanggung jawab nih. Nah itu cuman kan kalau misalnya ngerjain skripsi, kalau bisa juga
lu tuh jangan lurus-lurus aja gitu, Oh, jangan iya. ikutin apa mau dosen lu ikutin, nanti lu jadinya pusing sendiri. Oh. Jadi lu harus ada bantahan nih ketika lu ngerjain, apa nih maksud dosen buat ngubah apa di dalam skripsi lu, kenapa harus diubah, padahal hasil hal apa isinya itu udah sesuai gitu kan, jadi enggak ini. Nah, berarti kalau kayak gitu ada perbandingan nih. Perbedaan ketika keinginan kita menurut kita kan pasti bener nih. Ya. Dan ternyata sama dosen direvisi. Ya. Nah, itu misalkan itu bener-bener yang menurut Bang Dika, ini gue bener nih. Ya. Dan tapi ternyata harus direvisi. Itu apa? Gimana cara buat ngegantinya nih? Lu kalau ngomong kayak begitu dengan dosen, lu nggak bisa ngomong menurut saya. Oh, iya. Lu harus bawa berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Iya. Jadi misalnya lu cari di suatu jurnal menyatakan hal tersebut ini itu, dan ya lu kasih tahu ke dosen lu kayak, ini loh Bu yang saya maksud, beda dengan yang Ibu maksud. Berarti ketika revisi itu kita masih bisa ada pembelaan diri? Bisa dong. Bisa Kalau misalnya lu lurus-lurus aja, namanya bukan lu yang ngerjain dong. Iya. Dosen lu yang ngerjain. Iya betul. Makasih banget nih jawaban dari skripsinya nih. Iya. Iya. Berguna banget nih buat teman-teman di rumah yang lagi pusing sama skripsi, bisa dengerin apa kata Bang Dika. Betul. Lanjut Bang Dika, kita masuk ke dunia kerja nih. Wah, dunia kerja pusing sih. Tapi enjoy nggak sama kerjaan sekarang? Dibilang enjoy aja sih, kan saya juga masih sendiri ya, belum ada tuntutan segala macam, jadi ya duit gajian segala macam juga ya masih, atau pekerjaannya juga masih santai. Gimana sih proses mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus? Untuk proses mendapatkan pekerjaan ya, itu menurut saya sulit ya, karena memang banyak nih apa saingannya dalam kita mencari pekerjaan itu, apalagi kita yang sebagai fresh graduate itu kan juga sulit tuh, belum ada pengalaman kerja dan lain-lainnya. Mungkin untuk yang bisa diambil ya kayak tadi di bagian teknis dan non teknis. Untuk di bagian teknis ya untuk skill kita sendiri dalam mengolah sistem informasi tersebut kan yang saya bilang tadi. Terus untuk yang non teknis itu di bagian kayak bagian kita berkomunikasi, bersinambungan bersama teman-teman kerja dan lainnya. Kayak gitu, itu harus jadi satu padu lah. Nah, ke teman kerja, lingkungan kerja di sana nih gimana nih Bang Dika? Nyaman gak Bang Dika? Di tempat kerja saya sekarang? Iya. Kalau misalnya dibilang nyaman gak nyaman ya itu tergantung perspektif saya sendiri ya. Jadi kayak untuk teman-teman di pekerjaan saya ada yang memang enak orangnya, ada yang welcome dengan saya, ada juga beberapa yang memang ya gitu susah ya, mungkin lah semuanya baik-baik aja. Nah jadi kita harus bisa menghadapinya ya. Seharusnya gue nggak begini nih. Harus kita sesuaikan lah. Nah, lanjut, menurut Bang Dika sendiri, mana yang lebih berpengaruh nih ketika masih di kuliah? Apakah IPK, organisasi, atau portofolio? Yang berpengaruh dalam dunia kerja ya. Dilihat. Organisasi ini penting satu kan. Tadi ada IPK, portofolio, organisasi sama portofolio kan. Jadi kalau untuk IPK ya memang harus bagus dong, ya minimal di atas 3. Soalnya kan dari situ juga bisa dipandang dari HRD yang pengen merekrut kita dong. Masa IPK 2? Jangan IPK 2. Oke. Enggak malas, pasti IPK 3. Itu yang pertama tuh, IPK emang penting, cuman ada lagi yang lebih penting. Organisasi. Organisasi kan banyak, kayak ya macam-macam lah ya, himpunan-himpunan segala macam kan, itu bisa buat menambah relasi kita nih. Kayak misalnya gua sama lu. Kita kan pernah kenal di suatu dalam organisasi. Terus ketika gue belum dapat kerjaan, tapi lu sudah dapat duluan, dan ketika di tempat kerja lu ada lowongan, kan bisa kasih tau ke gue. Itu bisa satu tuh. Terus menambah apa ya? Kalau organisasi itu menambah pengalaman aja sih, kayak lebih banyak relasi-relasi yang terjadi di dalamnya gitu. Terus kita bisa banyak-banyak birokrasi yang ada di dalamnya. Lalu portofolio. Kalau portofolio kan tergantung isinya ya, kita juga fresh graduate juga masih belum ada dong portofolio. Belum ada jam terbang juga ya. Nggak ada jam terbang, jadi kita masih belum tahu nih kayak kemana arahnya gitu. Bagus banget nih penjelasannya, detail banget dan rinci banget nih, kita ngedengerin juga enak nih. Dan motivasi nih Bang Dika, apa momen tersulit ketika lulus dan bagaimana cara menghadapinya Bang Dika?
Dulu ini saya ceritakan dulu sebelumnya. Iya, boleh. Kita cerita storytelling. Sebelumnya juga saya nggak langsung bekerja di bagian kontraktor itu. Sebelumnya saya mencari-cari pekerjaan dan lain-lainnya itu memang sulit tuh. Agak berapa bulan setelah saya lulus, saya baru dapat pekerjaan tuh. Kayak memang ya gitu dah, sulit kan, banyak saingan-saingan. Lanjut Bang Dika, kita ke motivasi nih. Ketika masa baru lulus, fresh graduate, itu kan Bang Dika langsung dapat pekerjaan apa nggak nih sebelumnya? Saat saya setelah lulus tuh saya nganggur dulu ya. Sempat ada inilah Sempat ya. nganggur dulu Iya, kan sempat nggak ada kegiatan. Bingung juga mau kemana. Iya. Nah, pada masa itu ketika sebelum bekerja, apa yang dilakuin dan bagaimana cara menghadapinya atau mengatasinya nih? Dikarenakan saya emang kebutuhan sehari-hari juga masih bersama orang tua ya, saya masih bisa hidup bersama orang tua. Tapi kan lama-lama juga ada kepikiran, nggak enak nih, gue udah gede nih, kan gitu ya. Nah, dari situ saya pernah mencoba suatu usaha. Usaha apa tuh? Usaha di bagian apa namanya, jual-jual barang gitu, kayak thrift? Enggak, bukan thrift. Saya kayak di bagian reseller gitu. Paham. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan duit dan mendapatkan bagian apa namanya, relasi-relasi kerja, dan akhirnya saya bisa bekerja di tempat sekarang. Dari situ juga awalnya. Berarti ada kenalan Ada kenalan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang Bang Dika ingin sampai ini ke kita buat yang lagi berjuang mau lulus, pengen banget lulus? Pesannya untuk teman-teman semua nih, ketika kalian menjalaninya dengan tekun, pasti kalian bisa menyelesaikannya. Tapi ketika kalian menjalaninya dengan main-main, itu pasti bakal buyar semuanya. Jadi kalau bisa fokus terhadap apa yang kalian jalani sekarang dan nggak usah pikirkan ke depannya dahulu. Nanti semuanya akan berjalan dengan semestinya. Keren banget Bang Dika. Nih saya enak banget ngobrolnya, aja enak gitu. Masih ya bahasanya itu nggak baku-baku banget gitu. Saya kira tadi awalnya baku banget loh. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Saya kan biasa juga ngobrol di sono kan. Nih, momen paling seru tuh pas ketika kuliah tuh apa sih? Yang mungkin saya kalau di kuliah nih saya introvert nih saya nih. Saya kan pribadi kurang buat bergaul tuh sih, kurang tuh. Nah, mungkin Bang Ibnu ketika masa kuliah, masa-masa terserunya? Masa-masa terserunya ya di saat-saat kuliah, saat main sama teman dan keliling kemana-mana itu juga bisa situ. Terus kan banyak diomelin dosen segala macam itu. Seru itu. Kayak nggak lulus matkul itu kan menyebalkan ya. Ngulang itu. Salah satu hal yang terseru sih. Jadi kita nyusul sendirian kan, yang lain ada pada duluan itu. Tapi dulu ada temen yang kayak misalkan udah nggak usah ngerjain ini dan kita ngulang aja nih. Temen yang ngajak kayak gitu ada nggak? Ada. Sama lagi. Sampai semester 12. Parah ya. Itu temen Bang Dika? Iya, ada. Dia emang gak jelas itu. Itu emang. Tapi di samping itu kan karena dia juga sambil bekerja. Mungkin dia kasihkan kerja dan lupa dengan tugas-tugas yang di kuliah. Jadi dia meninggalkan lah. Rada dikesampingkan ya kuliah. Karena mungkin udah mengenal uang. Dia bilang ke saya, udah ngapain sih gini-gini. Nggak tahu ya, saya duluan yang lulus. Semester 12 dia? Semester 12. Parah ya. Parah sih kalau 12. Harusnya normal kan 8. Banyak sih. Nambah setengah semester lagi tuh. Nggak dari jurusan saya aja masalahnya. Berarti di lingkungan kampus itu? Iya kan, saya emang agak banyak gitu ya teman-teman. Iya. Mana-mana aja lah. Berarti pada kala itu tahun lagi eranya apa tuh ya kalau 2016? Zaman kuliah berarti 4 tahun 16, 2012 baru masuk. Tambah aja nggak apa-apa. Itu 12 ada yang betah. Itu dia kayak donatur kalau itu sih. Boboy kampus ya. Oke, baik. Sekira cukup sih Bang Dika. Obrolan kita kali ini ada lagi sangat udah cukup nambah. Udah. Obrolan kita saya rasa cukup. Ini Bang Dika, saya Arik Pangestu, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.